Halo, Mas, bisa duduk, Mas? Boleh. Panas, panas! Action. Welcome back to my YouTube channel, Mai. Hah? Waduh, susah juga nih. Saya percaya Tuhan lagi. Alhamdulillah. Gemini. Cowok Gemini ya itu Gemini. Gua Gemini. musuh bebuyutan semua zodiak. Di mana tanggung jawabmu saya? Di mana tanggung jawabmu? yang pertama itu dia suka marah-marah. Dia suka marah-marah. Terus kedua, apa nih? Sebenarnya banyak sih, tapi kayaknya itu mau saja dulu. Personal kan? Bebas. Menurut saya, cowok red flag itu yang kasar sih ke ceweknya. Kasar, abusive. Karena menurut saya, harusnya tuh kita cewek-cewek tuh dilindungin sama cowoknya, bukan malah cowoknya yang nge-abusive ceweknya. Jangan kasar sama cewek. Cowok yang respect menurut gue. Yang apa ya, cuek banget atau yang susah diajak komunikasi. Kenapa cuek? Karena ini kalau untuk sekarang tuh ada beberapa cewek yang A few moments later. cuek tuh bagus gitu loh. Tapi ada beberapa cewek di luar sana yang menurutnya tuh cuek tuh sebagai red flag. A little longer than a few moments later. Karena 6 months later. language juga. Jadi kalau cowok lo nggak ngerti soal love language, itu bisa bikin hubungan jadi agak tricky. 1000 years later. Yang berbeda gak nyaman. Jadi misalnya kalau love language lo itu lewat kata-kata, kayak lo lebih suka dibilang I love you mungkin, atau ditanyain kabar. Sedangkan dia lebih nunjukin cinta lewat tindakan kayak bantuan lo atau ngelakuin sesuatu buat lo. Itu tuh terkadang bikin susah dan jadinya toxic gitu loh. Jadi di sisi lain dia juga bisa ngerasa kalau lo nggak paham cara dia nunjukin cinta yang mungkin lebih ke aksi ketimbang kata-kata. Jadi ya Eventually. sih ya, lebih penting tuh komunikasi. Jadi coba ajak dia ngobrol buat jelasin love language lo itu apa, dan tanyain juga love language dia itu apa. Kalau lo sama dia sama-sama mau belajar dan mau usaha, hubungan bisa makin oke. Jadi meskipun awalnya ada perbedaan dalam cara nunjukin soal cinta. Dia tuh kurang sadar diri yang pertama. Terus dia mau menang sendiri dan dia nggak mau turunin egonya. Karena menurut aku ego itu kita nggak boleh sama-sama ego nih. Ego tuh harus diimbangin. Kalau egonya main dua-duanya, hubungan ataupun apapun itu nggak bakal berjalan dengan lancar kalau misalnya emang nggak ada orang mengalah. Yang suka tarik ulur, yang suka tiba-tiba muncul terus hilang kembali, hilang, datang, hilang lagi. Kalau menurut saya sifat cowok itu manipulatif. Kalau manipulatif itu berarti dia mungkin munafik dan sering denial, jatuhnya gaslighter ke pasangan. Apa ya? Malas sih. Paling nggak suka kalau cowok malas, karena saya orangnya bekerja keras. Nah, sifat green flag cowok itu lebih ke menghargain orang. Menghargain orang tuh penting banget. Terus tahu situasi dan kondisi dan menghargai orang yang dia cintai. Kalau green flag, nah kebalikannya. Iya. Menurut gua, menurut saya, menurut Aing, banyak banget tuh. Menurut gua yang green flag tuh yang peduli sama ceweknya sih, yang kayak nggak harus ditanya baru ini, yang kayak inisiatif lah, baik ke ceweknya. Yang peka, yang perhatian, terus apa lagi ya? Yang tahu hal-hal detail lah, yang selalu ingat hal-hal detail dari pasangannya. Sifat green flag cowok tuh yang tahu arti kata terima kasih, minta maaf, dan minta tolong. Itu sih salah satunya. Kalau sifat green flag ke cowok itu mungkin pasti peka. Kalau peka berarti dia bisa tahu apa kebutuhanku dan juga keinginanku. Yang green flag, yang sabar, terus penyayang, terus abis itu pokoknya kayak baik sekali saja, kayak pacarku, aneh ya.
Hai Kak. Kalau green flag cowok menurutku penyayang, terus pengertian, sama bekerja keras. Bekerja keras dalam artian gimana Dik? Karena kan secara pribadi saya bekerja keras, otomatis pasanganku harus lebih bekerja keras lagi dibandingkan saya. Waduh, susah juga nih. Saya percaya Tuhan lagi. Tapi kayaknya di mana-mana kayaknya Gemini deh ya. Gara-gara terkenal playboy nggak sih? Nggak tahu. No offense guys, cuma makan media sosial. Jujur nggak tahu. Gue nggak ngikutin zodiak sih. Gue nggak ngikutin zodiak, cuman setahu gue cowok Gemini I think. Tapi dari gue personally, gue sebagai cewek Cancer, gue kalau nggak salah nih, gue dekat sama Gemini dan ini sih klop aja sih. Gue nggak ada permasalahan soal zodiak lo kayak gimana, tapi kalau misalnya personality lo diajar sama orang tua lo atau mungkin pembawaan lo yang baik, ya it's okay. Nggak ada zodiak atau gimana gitu. Menurutku itu Gemini kayaknya. Sebenarnya saya juga bukan di korban Gemini, tapi kayaknya itu kalau Gemini musuh bebuyutan semua zodiak. Based on pendapat hampir seluruh orang mungkin Gemini. Karena saya bukan korban Gemini sih, cuman katanya kalau Gemini itu suka ghosting orang. Libra, karena aku pernah beberapa kali pacaran sama Libra dan kayak gimana ya, kayak ya udahlah, dia mau menang terus gitu ya, gak mau ngalah sama sekali, ya udah itu aja sih kayaknya. Enggak sih kalau Libra, tapi kalau temen Libra bagus menurut aku. Kalau misalnya pacaran dalam hubungan, menurut aku Libra ya itu harus sabar-sabar aja, apalagi ketemu sama gua Gemini. Based on my experience sih, Libra Oktober. Zodiak red flag menurutku otomatis Gemini sih, karena Gemini itu apa Di? Kemarin dapat Kak masalah sama zodiak Gemini, itu model saja sih. Apa ya? Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Cuman minta maaf ya buat cowok-cowok yang pernah deketin gue kalau misalnya gue red flag. Kalau saya mungkin yang red flag itu suka marah-marah dan keras kepala sih. Keras kepala sekali. Kalau red flag saya ke pasangan mungkin friendly ke beberapa orang, ke semua orang kali ya. Jadi menurutku ini red flag karena ku bikin Ji juga itu selalu terlambat ke orang. Di situ tuh mau Kak uji, dia sabar nggak sayang. Menurutku itu red flag, kayak bisa Kak suruh kayak 2 jam, 3 jam menunggu gitu. Tapi dari situ diuji, dia sabar nggak saya. Aduh lah, nggak tahu apa red flag kok Dik. Pernah gak red flag ke cowok? Red flag gua ke cowok mudian. Gua itu mudian banget, dan gua kalau udah janjian sama orang atau cowok, kadang gua bisa tiba-tiba batalin. Oh, red flagnya gua ke cowok, gua green flag terus. Ya, mudian sih kalau gua, jujur gua mudian banget orangnya. Arah gua mudian banget. Jadi cowok-cowok di luar sana, mohon maaf, saya mudian. Gak red flag. Ini soal apa ya? Komunikasi aja sih sebenarnya, sama kayak tadi love language lo itu apa gitu. Jadi nyambung kan apa yang gue ngomongin tadi. Jadi kalau misalnya lo orangnya emang princess treatment atau emang lebih setuju kalau misalnya cowok itu harus bayarin ini, kalau misalnya lo ajak gue lo yang bayar. Tapi kalau menurut gue sendiri sih, lo mau split bill atau lo yang bayarin, sejauh ini gue yang bayarin cowok sih. So ini gue yang bayarin cowok sih karena gue apa ya, untuk
status pacaran, untuk status masih pacaran tuh menurut gue sama-sama ini sih, sama-sama bayar masing-masing sih. Atau mungkin dari gue sendiri, atau mungkin dia, it's okay. Red flag sekali, kayak weh bisa-bisa kok aja keluar orang. Terus yang kayak gue suruh split bill. Menurutku kalau split bill pertama kali dia itu nggak apa-apa Ji sih, karena kita kan sama-sama bekerja. Terus kalau first date itu nggak apa-apa Ji, karena gimana ya ceritakan, gimana Di? Semua pertama kali kenal sama orang itu nggak mesti Ji langsung tentang keuangan. Kita itu yang paling penting pribadi. Kalau pribadinya cocok, kita lanjutkan. Tapi kalau pribadinya kurang cocok, kita putuskan. Kalau sebenarnya red flag itu kan tergantung masing-masing orang. Tapi kalau saya di umur segini itu pasti red flag, karena kayaknya di umur segini harusnya kita sudah bisa provide diri sendiri. Jadi kalau misalnya mau punya pasangan, pasti harusnya bisa bayarkan pasangannya sih. Itu nggak red flag guys, nggak, karena ya dia nggak punya tuntutan untuk biayain kita sebagai cewek, apalagi masih first date. Ya selagi masih bisa, di saat lu punya duit lu yang bayarin, di saat gue yang punya duit gue yang bayarin. Kalaupun emang mau split bill ya nggak apa-apa, oke, karena gue bayarin cowok terus. Makasih. Red flag berat. Karena itu first impressionnya kita ya sebagai cowok, ya harusnya dia yang punya bertanggung jawab untuk payment di situ pada saat itu, karena ini first date. Enggak, menurut gue enggak, karena kan kita masih first date nih, dan gue juga nggak terlalu tahu gimana lu nggak terlalu tahu ekonomi gue juga. Tapi kalau misalnya emang si cowoknya mau split bill, menurut gue itu nggak apa-apa. Kalau mau juga nggak split bill dan cowoknya ngerasa mau bayarin juga no problem sih. Kalau first date. Cowok yang berhubungan dengan mantannya bisa di tengah-tengah nggak antara green flag sama red flag? Kenapa? Karena kita nggak bisa membatasi komunikasinya dia. Mungkin dia sama mantannya udah temenan dan kita nggak bisa membatasi itu karena kita belum jadi istri orang kayak gitu. Terus kalau misalnya dia masih berhubungan sama mantannya, terus mantannya tiba-tiba ngechat, udah berapa lama lu jadian sama dia, kayak gini. Itu menurut gua kayak udahlah, mending tinggalin aja. Menurutku iya, karena kayak menurutku iya, karena kayak buat apa lagi, kayak apa sih yang harus kau komunikasikan sama mantanmu? Kayak mantan kan lalu gitu, buat apa ya? Sudah misal aja nggak ada Ji, kayak sekarang ada pasanganmu, buat apa lagi kembali gitu berhubungan kayak. Dan apalagi kalau misalnya masih berhubungan kok kayak kau nggak jaga kita pacaran. Sangat red flag, karena menurutku kalau orang sudah punya pasangan tidak boleh lagi sama lawan jenis lainnya. Saling menghormati mau saja gitu ya. Saling sama-sama menghormati. Tidak. Red flag berat. Ya karena kamu sudah punya pasangan, kenapa harus goncengan sama cewek lain? Kayaknya based on situasi. Kalau genting banget nggak apa-apa, tapi kalau nggak genting banget ngapain? Red flag kali, kayak wih ada pacarmu baru yang kayak mau kok goncengan sama cewek lain, kayak nggak banget, bukan kok cowok. Ngapain? Ini sorry ya, sebenarnya gini, awal gue udah tahu nih konten ada, gue tuh sudah research karena gue tuh buat ini.
Ini gue udah research buat kalian ya, karena gue pengen banget nyampein ini buat cewek-cewek dan cowok juga di luar sana. Soal apa ya? Red flag orang. Itu dikat dong.